Baik, pada video kali ini kita akan menghapus data berita beserta data gambar. Kalau yang sekarang ini ketika kita ini new tab, nah ini kan nama filenya ini file besar ya. Jadi ketika kita hapus, kita cek dulu di sini upload. Nah ini file besar PNG. Ketika kita hapus datanya, ya harusnya kita ingin gambar itu juga menghilang. Nah, tetapi di sini ketika kita refresh, ini gambarnya tidak hilang ya. Jadi harus kita hapus seperti ini. Nah, itu baru hilang. Jadi itu yang pertama mau kita lakukan. Nah, yang kedua, kita akan membatasi ukuran file yang bisa diinput di aplikasi kita ini. Nah, kalau yang sekarang itu kita bisa menginput lebih dari 1 MB ya, megabyte. Nah ini dia 1 MB ya. Kita nggak mau seperti itu karena nantinya akan membebani server kita. Jadi kita akan membatasi. Di sini saya ingin membuat di bawah 500 KB. Jadi yang ini juga tidak bisa nantinya. Ini 8 KB, 15, 24 itu bisa nanti. Oke, baik. Jadi langsung aja kita kembali ke kode editornya. Ya, di sini kita kasih kondisi lagi ya. Kita kasih kondisi if files ya. Di sini kita kasih ini gambar, lalu ini size. Nah, di sini lebih besar dari 500 toaga. Ya, 500.000. Oke. Nah, kalau dia lebih besar dari sini, maka kita akan menampilkan pesan. Nah, bagaimana kalau pesannya ini kita ambil dari sini aja? Nah, ini dia. Yang gagal ya. Jadi kita tampilkan di sini. Nah, lalu ini kita duplikat, letak di sini. Jadi pesannya itu kita buat di sini. Ukuran file terlalu besar. Maaf. Ukuran file terlalu besar. Silakan pilih file lain. Oke. Nah ini kita akan mengirimkan session pesan. Kita kirimkan ke sini, tambah berita ya. Oke, gimana kalau ini kita cek ya, kita coba, kita refresh. Ini kita buat dulu data berita dengan ukuran file yang dibatasi. Kita copy aja. Lalu ini di sini. Nah, ini kita akan buat di sini dia 1 MB ya. 1 MB kita coba dulu, simpan. Ya, dia akan menampilkan pesan gagal yang sudah kita atur tadi. Maaf, ukuran file terlalu besar. Silakan pilih file lain ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang ukurannya sedikit lebih besar dari apa yang udah kita tentukan. Di sini 509,1 KB. Nah, ini apakah bisa kita simpan ya? Tetap dia. Atau ini kita refresh lagi ya. Ini kita cari lagi. Kita ulang. Tadi belum terrefresh. Ya, ini simpan. Ya, dia akan gagal, tidak bisa masuk. Nah, sekarang kita akan coba berita dengan memasukkan gambar yang ukuran filenya di bawah 500 KB. Kita ini kita masukkan dulu yang ini, simpan, select dan simpan ya. Ini bisa dia ya. Jadi itu dulu untuk yang pertama. Nah, yang kedua sudah berhasil ya. Yang kedua kita ingin menambahkannya di edit ya, di edit. Jadi kalau kita edit ini, dia masih bisa nih sebenarnya, masih bisa yang untuk file besar yang di atas 1 MB tadi. Ya, ini masih bisa karena di sini belum kita batasi ketika proses ubah berita. Nah, ini kita bisa kopas aja di sini. Di sini kita kopas untuk di bagian sini ya. Ya. Nah, ini untuk pesan echo ini sebenarnya kita bisa buat seperti ini juga ya. Jadi nanti kita kasih dia session start dan kita kirim ya. Nah, isinya kita ambil dari sini, cut, lalu pindah ke sini, paste ya. Ini echo hapus saja, save.
simpan. Lalu untuk yang diproses tambah juga sama, yang ini ya kita copy aja dari sini ya, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, save. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti filenya itu tidak JPG, nanti dia akan menampilkan pesan di atas form dari halaman tambah berita .php. Oke, baik. Nanti kalau ini kita ubah, misalnya ini kita ubah, kita kasih dia file yang lebih besar di atas 500 KB. Nah, ini dia tidak bisa, otomatis tidak bisa. Ya. Nah, seperti itu mungkin dari pembahasan kita yang pertama. Nanti kita akan masuk ke yang kedua, yaitu menghapus file. Ini kalau kita lihat nama filenya ini kan coding.php. Ya, kalau di sini tuh ada nih. Ya, bagaimana caranya ketika kita menghapus data berita, gambar itu otomatis terhapus. Ini ya, kita oke. Jadi gambar itu otomatis terhapus. Di sini belum ada. Nah, ini kita akan coba. Silakan kembali ke kodenya. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu menghapus data berita beserta data gambar. Di sini kita ke hapus berita. Ya, untuk yang ini kita rename aja ya, kita rename karena biar filenya tidak hilang. Di sini hapus berita 2. Ini kita buat lagi filenya hapus berita. Dan ini nanti yang akan kita pakai ya. Yang pertama kita buka dulu kode PHP kita. Yang kedua kita akan hubungkan dulu dia ke file koneksi.php ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data dari get ya, dari link URL itu. Di sini ID sama dengan $get, lalu kita ambil ID-nya. Nah, setelah itu kita akan mengquerykan data berita. Ya, di sini kita buat dulu variabel query. Ya, ini kita buat select gambar. Nah, ini kita khususkan untuk mengambil gambarnya aja. From dari tabel berita, dimana where ID-nya itu sama dengan ID. Ya, titik koma di sini. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita akan buat lagi variabel result. Di dalamnya sini kita buat MySQL underscore query. Nah, di sini kita buat untuk pertama koneksi. Lalu yang kedua kita ambil dari variabel query. Titik koma. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan dia dari untuk row, sama dengan MySQL path assoc. Di sini kita ambil dia variabel result. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkondisian if. Nah, jika row ada, kita akan lakukan dia. Kita buat dulu variabel gambar. Nah, di sini kita definisikan gambar. Lalu kita buat dulu dia gambar directory, dimana ini adalah tempat penyimpanan dari gambar itu. Di sini upload slash ya titik koma, lalu kita gabungkan dia di sini. Kita ambil dari ini. Jadi ini nama folder dan ini nama file ya yang ada di dalam sini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan lagi pengkondisian. Kita buat if. Lalu kita akan ambil dia function untuk file exist. Ya, di sini ada, lalu buka kurung, tutup kurung, dan kita masukkan folder variabel gambar directory. Ya, lalu kita buat buka lagi ke pengkondisian if unlink. Ya, ini kita ambil lagi dia gambar directory. Oke. Lalu di sini kita akan query delete ya, query untuk menghapus. Di sini query delete atau query hapus boleh, sama dengan
delete form berita where id sama dengan variabel id. Oke. Lalu di sini kita kasih kondisi lagi ketika if MySQL sama dengan query. Ya, di sini koneksi, lalu di sini query hapus. Ya, ketika dia di sini berhasil, nah maka apa yang harus kita tampilkan? Ini bisa kita kopas dari sini ya. Nah, ini dia. Kita ambil aja di sini. Ya, ini kita paste. Nah, dia ketika berhasil, ini berhasil dihapus, mengarah ke data berita. Ketika gagal, dia mengarah ke sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kurang kasih exit. Ya. Lalu kita akan buat di sini else ya. Untuk pengkondisian dari if yang sebelah sini. Di sini kita kasih pesan ya, atau kita boleh buat session start di sini. Nah, else session start pesannya apa ya kan? Di sini pesannya itu gagal menghapus dari directory, artinya gagal menghapus dari directory. Oke, yang kedua kita buat lagi else-nya ya, di sini kita buat else lagi. Ini bisa kita paste, yaitu ini lupa ya, ini kita arahkan dia ke sini. Kita arahkan ke dia ke ini location sini, lalu ini juga arahkan dia ke sini. Nah, ini untuk pesannya, ketika yang ini gagal menghapus, maka ini itu gambar tidak ditemukan. Gambar tidak ditemukan. Oke. Nah, lalu kita cek lagi apakah sudah selesai. Nah, ini else-nya ada lagi, else yang terakhir. Ya, ini kita buka dulu. Nah, ini kita copy aja ya. Ini pesannya yaitu data tidak ditemukan. Ya. Data tidak ditemukan. Kalau ini gambar yang tidak ditemukan, ini data yang tidak ditemukan. Oke, lalu di sini kita terakhir kita tutup koneksi dengan membuat MySQL close koneksi. Oke. Ya, kita coba dulu ya hasilnya. Ini bisa dilihat, ini lumayan panjang. Nah, ini kita refresh dulu. Di sini ada masih gambar file besar. Ya, masih ada. Kita hapus. Oke. Data hilang. Dan di sini sudah tidak ada lagi ya, otomatis hilang nih. Ya, coba kita tambahkan dulu ya satu data. Ini coba kita hapus dari sini. Ini belum ada data programming. Ini kita tambah. Lalu kita masukkan di sini. Ini nama filenya programming. Lalu kita simpan. Ya, ini ada, di sini juga ada. Kita hapus. Oke, nah maka di sini juga hilang. Ya, tidak ada lagi karena dia sudah terhapus datanya. Oke, ini bisa kita ubah nih. Kita ganti dengan gambar coding. Ya, simpan. Ya, ini data coding sudah ada. Seperti itu. Ya, oke. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa. Salam programmer handal.